haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-awratu arba'un. Awratur rajuli mutlaqan wal amati fis salati ma baina as-surrati war rukbah wa awratul hurrati fis salati jami'u badaniha ma wal wajhi wal kaffain wa awratul hurrati wal amati 'indal janib jami'ul badan wa 'inda maharimiha wan nisa ma baina surrah wa rukbah. Al-awratu arba'un. Aurat itu ada 4 pembagian. Nah, aurat itu jamak dari aurah. Secara bahasa artinya an-naqs, kurang. Nah, wa tutlaqu syar'an, kalaunya dalam istilah agama, aurat itu apa gerang? Nah, aurat itu adalah ala ma yajibu satruhu wa huwa alladhi yadhkuruhu al-fuqaha'u huna wa ala ma yahrumu nadhruhu wa yadhkurunahu fin nikahi. Jadi yang namanya aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Nah, dan yang batasannya kayaknya disebutkan oleh para ulama. Cuma yang jelas yang namanya aurat itu secara agama wajib ditutup, kada boleh kelihatan. Wa qad dzakara al-musannifu ba'dahu istitradan wa mimma lam yadhkurhu jami'u badanir rajuli bin nisbah lin nisa al-ajanib fa innahu yahrumu nadhruhu alaihinna. Nah, sebenarnya masalah aurat ini dengan melihat orang yang bukan mahram itu hal yang berbeda. Jadi melihat aurat itu haram, menutup aurat hukumnya wajib. Laki-laki melihat perempuan ajanib, perempuan yang bukan mahram, hukumnya haram. Nah, itu. Ini yahrumu nadhruhu alaihinna. Nah, lalu apa nih? Wal makna annal awrati bi'tibari tahdidil mukhtalaf bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal arba'atu aqsamin. Jadi batasan wajib menutup aurat ini terbagi 4 macam, tergantung situasi dan kondisi, tergantung orangnya dan kondisinya. Jadi ada 4 macam. Apa gerang yang 4 macam? Yang pertama dulu, annal awwala min aqsamil aurati auratur rajulil wajibi alaihi satruha fi kulli halin minal ahwal. Yang pertama adalah aurat laki-laki. Ini apa? Ini yang wajib ditutup fi kulli halin minal ahwal, ay fi sholati wa kharijiha. Aurat laki-laki wajib ditutup saat dalam sholat maupun di luar sholat, ini wajib ditutup. Dan apa? Wa bihudurin nisail ajnabiyat wa adami. Nah, dengan hadirnya perempuan atau tidak, yang jelas laki-laki ini ada waktu situasi yang wajib menutup aurat. Wal amatu al wajibu 'alaiha satruha li sihhatis salati wa hiya ma baina surrati war rukbah. Walau shallatil amatu bi hadrati ajnabiyyin waqtasarat 'ala satri ma dzikir sahhat salatuha wa athimat bi kashfi ma yahrumu nadhruhu 'alal ajnabi wa yajibu satru ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa juz'un min surrah wa juz'un min ar-rukbah. Itu. Jadi yang pertama aurat laki-laki itu wajib ditutup apabila wajib ditutup saat di dalam sholat dan di luar sholat. Ammah itu budak bebinian dahulu ada, ini ada lagi. Nah, laki-laki itu auratnya ma baina surrati war rukbati, antara pusat sampai lutut, itu aurat laki-laki. Wajib ditutup saat sholat lawan di luar sholat.
Ditutupnya apabila gerang, kapanpun, dimanapun. Nah itu batasannya. Namun dalam WC bang, nah itu lain. Ini maksudnya ketika aktivitas biasa antara pusat dan lutut. Budak perempuan bang sama kayak tujuan. Budak perempuan ini karena kadeda, jadi kadeda lagi kisahnya. Itu laki-laki antara pusat dan lutut. Jadi minimal itu benar. Jadi misalnya ada orang sembahyang betapih aja, tapihnya di atas pusat, bolehlah tuh sembahyang. Sembahyangnya sah walaupun secara akhlak, secara adab itu kurang. Cuma misalnya pas baju habis kah atau apa kayak itu, betapih aja sembahyangnya. Asal pusat lawan lutut kelihatan itu sah aja. Kan karena coba buka di internet ada foto Mike Tyson lagi sembahyang. Jadi Mbah Bulik mungkin Mbah Bulik aktivitas olahraga kan itu nah sembahyang berjamaah. Imamnya selawar katuk mempas di lintuhut. Tapi itu bahasa Inggris bang. Tapi ada beritanya sudah bahasa Indonesia. Nah dibahas tuh buka auratnya atau ada aja. Cuma yang jelas yang mungkin imamnya lah yang menjawab, saya sudah menutup aurat ya karena celana ini antara pusat dan lutut. Nah itu. Kenapa bisa kayak itu? Karena di luar negeri kadang ada tapih. Amun wadah kita nih lah, misalnya berselawar handap banyak sembahyang pasti pakai tapih di masjid atau di langgar nang ada tuh, nah itu. Biasanya kadang mungkin berselawar katok tenang. Orang kita kadang kayak itu. Kecuali selawar katoknya dasar yang biasa gesan sembahyang. Ini ada selawar yang gesan sembahyang tapi tinggi selawarnya, ada kayak itu. Yang penting pusat lawan lutut. Itu yang pertama laki-laki. Lalu yang kedua, wa auratul hurrati fi shalah. Kalau ammah itu adalah budak, hurrah ini adalah perempuan merdeka. Aurat perempuan merdeka, auratul hurrati fi shalah. Aurat perempuan yang merdeka itu dalam salat adalah jami'u badaniha masi wal wajhi wal kaffain. An-nasani min aqsamil auratul hurrati al-wajibu 'alaiha satrul li sihhatis shalah wa hiya jami'u badaniha hatta batinil qadam illa al-wajha wal kaffain dhahrahuma wa batnahuma ila qu'aihima. Amma ma huma ay al-Qur'an fayajibu 'alaiha satruhuma wa mithluha fima dzukir al-khunsa al-hurr. Perempuan merdeka itu wajib menutup auratnya batasnya apa? Waktu sembahyang seluruh awak kecuali muha dan kedua telapak tangan. Batasnya itu adalah nih tangan nih, nah nih kok ini nah engsel ini nah. Makanya kita melihati nang di rumah, umahnya di rumah. Nah harus nang kayak ini. Makanya mendahulu ini masih bang ini betali supaya ininya kada terulur. Cuma ada memang ini yang karet menset kah. Nah keturun berapa apa ada ini tutup. Cuma bila misalnya ada double lapisan di dalamnya, nah ininya harus diset karena ini nah ini lawan muha. Nah masalah muha ini bisa kita perhatikan jilbab perempuan membasuh muha waktu wudu hukumnya wajib, menutup aurat hukumnya wajib kecuali wajah bagi perempuan. Nah muha lah dalam wudu dulu. Dalam wudu itu membasuh wajah itu dari biasa tumbuh rambut yang normal, misalnya di sini sampai bodagu, nah kurang lebih di sini. Lebarnya ini tinggal ini sampai tinggal ini. Ini membasuh muha. Tapi kalau untuk sholat perempuan menutup auratnya itu muha tuh jangan sama kayak wudu tapi dilebihi. Jadi misalnya memasang mukananya tuh nih naikkan sedikit sampai nah menutupi dagu.
Karena bilanya ini terbuka, kalau itu ulur kelihatan gulu. Jadi dinikahkan sampai ke sini. Yang ini bang, yang ini nih sama nih harus diperhatikan juga. Jadi dahi kita nih wajib karena pesujudan, entah sejadah kah, karpet kah, lantai terserah aja. Wajib karena pesujudan. Kulitnya jangan sampai tutup. Amun lakian menutupi itu karena kopiah. Nah, halang kopiah. Bebinian bang sama jilbabnya terlalu kayak ini. Nah, ininya dinikahkan. Nah, lalu ini waktu sembahyang. Lalu pas sujud lain dahi yang sujud kain tadi. Nah, itu tak halang. Amunnya setengah kain ini kau aja ada kulit yang kena. Itu untuk makanya diperhatikan. Termasuk yang di sini. Nah, di sini rambut. Nah, ini rambut bisa tak keluar yang beginian. Nah, bilanya rambut tak keluar bang kayak apa tuh? Itu ngarannya terbuka aurat. Makanya rancak orang pakai selongkoy kan? Kain, pakai nih. Apa? Hah? Telakong. Ya. Makanya biasa pakai telakong supaya rambut ini bisit. Amun pakai bandu aja masih dihigam masih ngawak. Nah, pakai telakong dibisit. Supaya ada terbuka-buka. Rugi bener yang. Nah, amun lalakian kelihatan rambut kada aurat kada kopiah sah aja sembahyang sebujurannya. Kalau aja perempuan kelihatan rambut itu adalah bagian dari aurat. Nah, ini. Bawahnya batis itu aurat seberataan. Jadi sebujurannya kan batis aurat bebinian ini seluruh tubuh kecuali muka lawan telapak tangan. Nah, berarti batis bebinian ini termasuk aurat. Jadi idealnya lah bagusnya bilanya di luar rumah memang memakai kaos batis. Jadi memakai kaos batis itu lain menghindari dabu, ada memang menutup aurat. Kayak apa aja kaos batisnya terserah aja, nang buruk kah, hirang kah, putih terserah aja, asal tertutup. Nah, mun bersepatu bang, kada apa-apa lah, bagus aja kada masalah. Jadi menutupinya terserah aja untuk yang batis. Nah, memang di mazhab lain itu kayak mazhab Hanafi kamu ada salah. Ada yang berpendapat batis itu ada aurat, ada yang kayak itu. Cuma kalau di mazhab Syafi'i batis itu termasuk aurat. Jadi bilanya sujud ataupun duduk antara dua sujud atau tahiyat lah itu bebinian ini juga yang perlu diperhatikan batis jangan sampai kegencangan kah kayak apa lalu tak tersingkai. Nah, kelihatan telapak batis lalu terbuka. Jadi kayak apa? Jadi diulur. Nah, bila kemana-mana membawa kaos batis itu fungsinya lah satu selain menutup aurat, yang kedua bila dia sembahyang di luar bamukana amun mukananya bebaya sangkot, nah batis masih bertutup kada terbuka. Nah, ini ngarannya aurat seluruh awak kan. Termasuk juga khunsa. Nah, khunsa ini adalah seseorang yang berkelamin ganda. Jadi lain transgender, bencong tuh lain. Khunsa ini memang bawaan lahir alat kelaminnya sudah dua, alat kelamin laki-lakinya bisi, alat kelamin perempuan bisi juga. Ini ngarannya khunsa. Ada orangnya kayak itu, tapi jarang bener. Amun ada kita yang main itu tuh lain. Itu lakian jadi bebinian atau bebinian jadi lakian, itu lain. Khunsa ini dasar mulai lahir ciptaannya dasar kayak itu. Nah, ini kayak apa ya hukumnya khunsa nih? Nyaman aja. Khunsa ini hukumnya lakian kah atau bebinian kah? Lihati sampai balik. Bilanya baliknya keluar mani berarti khunsanya ini lakian. Hampir jadi bebinian dah. Ibarat KTP itu jadi lakian. Nah, dah. Tapi bilanya haid, nah berarti ini bebinian. Kayak itu. Khunsa. Banyak di kitab ini dibahas masalah khunsa. Termasuk khunsa ini kada boleh jadi imam bagi lakian. Kenapa? Kalau binainya jadi bebinian atau
Nang kada boleh juga imamnya khunsa, makmumnya khunsa, kada boleh juga. Makanya sama. Kalau bina pas jadi imam, yang di mukanya ini khunsanya jadi bebinian, yang di belakang jadi lakian. Nah, kayak itu. Tapi bilanya makmumnya bebinian, imamnya khunsa, sahjalah, sahja. Karena khunsanya jadi lakian kah, bebinian kah, ada apa-apa. Maka posisi imam paling kuat adalah lakian. Makmumnya lakian ataupun bebinian, ya tetap sah. Itu tadi khunsa. Lalu wa auratul hurati wal amati indal ajanib jami'ul badan. Nah, itu yang tadi. Jadi aurat hurrah wal amah indal ajanib jami'ul badan. Dalam mazhab Syafi'i ini dasar kayak ini bang lah. Yang kelihatan benar nang kayak ini nah. Ini di Hadramaut itu mazhabnya Syafi'i. Anu pandiran lawan kawan nang sekolah di Hadramaut. Dasar ada beginian dia di jalan. Ada melihat nang tertutup sawakan yang muhanya matanya tuh gini anu nih betutup kayak jaring. Jadi melihat matanya tuh kada kelihatan juga nya sawakan betutup. Yang kita buka itu mata dan mata itu pakai jaring di sininya nah, ke jaring. Kamu mulai dalamnya melihat yang kita matanya berjaring. Jadi kada kelihatan sama sekali. Makanya di Hadramaut itu belajar menuntut ilmu ini kada banyak godaannya karena tempat maksiatnya kada ada juga yang dilihat. Jadi tempat maksiat paling potensi kemungkinan maksiat paling tinggi itu sebutin enggak internet. Itu jen internetnya lambat benar. Itu kenapa jadi orang kita banyak sana. Jadi ini kada macam-macam dilihat. Hendak ke diskotik, ya kada ada diskotiknya. Hendak apa lagi beramian kada ada. Jauh, jadi yang Hadramautnya itu kan ada. Nah, yang nyata di Tarimnya lah. Jadi Hadramaut itu provinsi, kotanya Tarim. Nah, kota Tarimnya tuh Darul Mustafa tuh di Tarim, di Al-Ahqaf di Tarim. Jadi aurat perempuan itu kalau di luar sholat seluruh tubuh. Indal ajanib, indal ajanib artinya orang yang bukan muhrim, laki-laki yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu karena nasab minanto tuh mertua atau karena saudara sesusu itu. Nah, wa inda maharimihima wan nisa ma baina surrati war rukbati. Anna rabi'a min aqsamil auratul hurrati wal amati inda rijali al maharim wa inda nisa wa qadzal khalwah wa inda mamlukil hurra al afif wa hiya afifah wa hiya ma baina surrati war rukbah wa yahrum 'ala al hurra an takshifa ma la yabnu indal mihna fi hadrati imra'atin kafirah. Jadi aurat perempuan di antara perempuan yang lain dan muslimah itu antara pusat dan lutut. Namun sesama perempuan auratnya adalah antara pusat dan lutut. Termasuk juga perempuan itu dengan mahramnya itu antara pusat lawan lutut itu auratnya. Nah, tapi kalaunya perempuan muslimah dengan perempuan kafirah itu auratnya seluruh tubuh juga, kecuali seluruh tubuh kecuali yang tempat-tempat yang untuk bekerja biasanya terpakai, berarti tangan sini. Nah, itu ada aurat. Tapi ini catatannya perempuan kafirah. Makanya agak sulit kalau yang kayak ini. Makanya bab aurat ini agak beda. Nah, tapi di kitab lain di sini kan ada disebutkan kitab lain ada catatan-catatan yang dibolehkan melihat aurat. Ada catatan-catatan dibolehkan melihat aurat. Nah, benda tempat atau kondisi yang membolehkan tempat aurat itu insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.